يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وعلى النفع به وبعلومه وبكم في دارين آمين. ثم قال الثالث لصاحبه تنهى فأمر يده بين مفرق صدري إلى منتهى آنتي فالتعم ذلك الشك بإذن الله تعالى ثم أخذ بيده فأنهضني من مكاني إيهاضا لطيفا ثم قال للأول زده بعشرة من أمتي فوزنني به فرجحته ثم قال زده بمئة من أمتي فرجحته ثم قال زده بألف فرجحته فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحوا. Kita masih meneruskan ini bacaan yang sebelum Lebaran, ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW di masa kanak-kanaknya itu ketika bermain bersama anak-anak itu datang 3 orang laki-laki yang sebenarnya 3 orang itu adalah malaikat. Kemudian ya oleh yang pertama dibersihkan, dibelah dadanya. Yang kedua kemudian mengurai bagian tubuh Nabi. Nah, sekarang ini kita mundur 1 baris. Summa qala talisu li sahibihi, kemudian berkata malaikat yang ketiga kepada yang kedua, ya, yang membelah, kemudian mengeluarkan isi perut Nabi, diurai, dibersihkan. Tanah teruskan. Fa'amara yadahu baina mafriqi sadri ila muntaha aniti, ya. Maka malaikat itu tadi melanjutkan, artinya melanjutkan tangannya itu di antara mafrik itu, mafrik sadri, belahan yang ada di dadaku itu, ila muntaha, sampai di bagian bawah, ya. Muntaha aniti, ya, pada sampai bagian bawah itu tadi. Falta'ama dzalika syakku biiznillahi ta'ala. Lalu menjadi rapat sobekan yang dilakukan oleh malaikat tadi itu, ya. Tadi kan dibelah oleh malaikat yang pertama, kemudian diambil isinya oleh malaikat yang kedua. Nah, yang ketiga mengatakan teruskan. Kemudian malaikat yang ketiga itu merapatkan sobekan dada dari atas sampai ke bawah. Summa akhaza biyadayya, kemudian diambilnya, ya, tanganku, fa'anhadoni min makani, kemudian aku didirikan di tempatku, ya, kata Nabi, ihadan latifan, dengan cara mendirikan yang perlahan, lembut. Jadi habis dioperasi itu tiduran, Nabi didudukan itu oleh malaikat.
Tsumma qala li awwali. Kemudian malaikat yang ketiga mengatakan kepada malaikat yang pertama, zinhu bi asyaratin min ummati. Coba kau timbang. Ya, Nabi Muhammad ini disuruh timbang. Tentu yang dimaksud timbang ini bukan tubuhnya. Coba kau timbang kebaikan yang baru kita operasi ini dengan 10 umat. Fawazani bihim, kemudian aku ditimbang kata Nabi ya dengan 10 umat. Farajahtuhum, maka aku menang. Artinya lebih bagus Nabi Muhammad ketimbang 10 orang yang baik di kalangan umat. Tsumma qala zinhu bimi'atin min ummati. Kemudian yang ketiga bilang lagi, coba kau timbang dengan 100 umat. Ya. Farajahtuhum, kemudian aku masih menang terhadap terhadap 100 umatnya yang melakukan kebaikan. Tsumma qala zinhu bi'alfin. Coba kau timbang dengan 1000 umatnya kebaikan daripada umatnya. Farajahtuhum, maka aku masih lebih bagus. Ya, masih lebih bagus ketimbang 1000 umatnya. Ya, kebaikan Nabi. Faqala, kemudian malaikat yang ketiga mengatakan, da'uhu, dah cukup, tinggalkan. Falau wazantumuhu bi ummatihi kulliha la rajahahum. Seandainya kau timbang ya Muhammad itu dengan seluruh umatnya, dengan ibadahnya Nabi Muhammad, dia masih menang. Jadi dari zaman Nabi Muhammad yang beriman berarti terhitung dari Sayyidah Khadijah yang 001 yang beriman kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat ditimbang satu ya pada bejana timbangan itu, yang di sampingnya kebaikan Nabi Muhammad masih lebih berat timbangan Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ya kualitas kita tidak bisa melebihi Nabi Muhammad. Jadi betapapun dia Nabi, ya betapapun ada seorang Nabi, betapapun ada orang yang soleh, tidak bisa melebihi ya derajat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita mengeluh-elukan ta'assub kepada seseorang yang dibesarkan tetapi melebihi kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu baru levelnya terkalahi kalau dibandingkan dengan Allah. Tetapi sesama makhluk tidak ada yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Summa dhammuni ina sudurihim, kemudian mereka itu menempelkan aku pada dada mereka. Wa qabbalu ra'si, dan mereka ketiganya itu mengecup kepalaku. Ya, wa ma baina ainayya, dan di antara kedua mata. Sini dikecupnya. Nah, ini kalau di masyarakat ya, di masyarakat Arab ya, di kalangan ulama-ulama, mereka itu sampai sekarang masih berlaku ya. Seperti di Yaman ya, ulama-ulama yang sepuh itu ulama-ulama juga, tapi yang melakukannya yang lebih mudah datang dipegang ya, kemudian dikecupnya di sini ya, dia baina ainainya, di antara kedua mata ya. Itu penghormatan. Para malaikat menciumnya seperti itu ya, cium di antara dua mata. Summa qalu, kemudian dia ketiga malaikat itu mengatakan, ya Habib. Jadi kata Habib ini sebutannya sudah dikenal dari zaman ya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul ya. Ya Habib, lam tura innaka law tadri ma yuradu bika minal khair la qarrat ainaka. Wahai Habib ya, Habib itu maknanya ya adalah orang yang dicintai. Tapi
Tapi boleh juga wazan fa'ilun bimaknal fa'il wal maf'ul, itu wazannya. Jadi habib boleh maknanya habib gitu. Habib boleh artinya mahbub ya. Jadi boleh orang yang mencintai, boleh juga maknanya orang yang dicintai. Ya Habib lam tura ya. Wahai Habib lam tura ya, jangan dipisah-pisahkan. Artinya jangan melihat persoalan ini terpisah. Innaka law tadri ma yuradu bika, sesungguhnya seandainya kau tahu apa yang dikehendaki Tuhan kepadamu minal khair, dari kebaikan, la qarrat aynaka, pastilah menyenangkan dirimu. Nah, ini juga istilah qarrat aynaya ya, menyejukkan mataku. Nah, menyejukkan kedua mata itu maknanya senang betul gitu ya. Ini ada itu kan raqat aina ya, itu aina ya, itu maknanya sedih ya. Tapi kalau khafrat itu maknanya berbahagia. Jadi orang Arab itu menyandarkannya itu dengan kata mata, jadi ukurannya di mata. Jadi kalau dia senang sama anaknya, dia bilang ya qurrat ainanya, senang kedua mata saya memandangnya. Nah, itu batinnya ya. Jadi disebutnya mata, tapi yang dimaksud adalah hati. Jadi ya, malaikat pertama kali yang memanggil nama Nabi Muhammad itu, sebutan itu kepada Nabi Muhammad dengan kata Habib. Hai Habib, jangan kau lihat secara parsial di masalah ini. Kalau kau tahu ya apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu kepadamu ya tentang kebaikan, pastilah itu menyenangkan kamu. Jadi kok dia diambil, dipisah, dibelah dadanya ya, dibersihkan. Nah, itu adalah kebaikan cara Tuhan ya memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad ketika dia masih anak-anak. Wal muradu bil wazni fi qawlihi zidhu bi asyaratin ila akhirih. Yang dimaksud dengan timbangan pada perkataan malaikat ketiga itu kepada yang pertama, zidhu bi asyaratin ila akhirih. Timbanglah Muhammad itu dengan 10 kebaikan sampai dengan 1000, sampai dengan ke seluruh umat itu. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud itu al-wadnul i'tibari. Yang dimaksud adalah timbangan ibarat. Seandainya ditimbang itu ibarat. Fayakunul muradu birrujhani. Maka yang dimaksud dengan kata rujhan, ar-rujhana fil fadli, menang dalam keutamaan, keunggulan. Kalau secara fisik bisa jadi enggak ya, 1 lawan 1000 umpamanya. Tetapi kebaikannya, keunggulannya enggak bisa Nabi Muhammad dikalahkan. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih bagus dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lalu. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala kharam. Ya, itu Imam Al-Bushiri ketika menggambarkan tentang siapa Nabi Muhammad itu. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Begitu sangat tinggi Nabi Muhammad itu. Ya. Apanya? Khalqin, postur tubuhnya itu ganteng luar biasa. Wa khuluqin, akhlaknya juga begitu indah tentu. Walam yudanuhu fi ilmin wala qaram. Tidak ada yang bisa ya merendahkan Nabi. Maknanya terbalik. Jadi nggak ada yang lebih bagus dalam ilmu ya, fi ilmin wala qaram, dalam ilmu maupun kehormatannya, kemuliaannya di hadapan Allah. Itu yang dimaksud adalah para nabi dan rasul. Apalagi dibandingkan dengan kita umatnya ya, jauh. Waqad waqa'a syaqqu sadrihi syarif marratan ukhra inda maji'i Jibril alaihi salam lahu bil wahyi fi ghari Hira.
Dan sungguh pernah terjadi lagi syakku sadrihi syarif, dibelah dadanya Nabi yang mulia marratan ukhra, ya, sekali lagi inda maji'i Jibril alaihi salam lahu, ketika datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bil wahyi, ya, membawa wahyu fi ghari Hira'in, ya, ketika di gua Hira. Ini yang menyampaikan 5, ya, ayat dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, Al-Alaq, ya, 5 ayat yang pertama itu. Nah, itu juga Nabi pada waktu itu dibelah juga dadanya, dibersihkan lagi. Jadi beberapa kali, ya, kalau dilihat Nabi itu dibelah dada. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu nur, ilmu itu nur, dan tempatnya itu di dada, tempatnya itu di hati, dan tempatnya itu harus bersih, baru bisa dimasukkan agama, baru bisa dimasukkan nur, baru bisa dimasukkan ilmu. Siapa yang bersih pasti bisa menerima lebih banyak. Siapa yang kotor maka otomatis dia tidak bisa memperbanyaknya lagi karena sudah, apalagi kalau karatan, ya. Wa marratan ukhra indal Isra'i bihi, dan sekali yang lainnya itu ketika Isra dan Mi'raj. Waktu mau berangkat Isra kan dibelah lagi dadanya. Warwa Abu Nu'aim fi Dalaili, dan meriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitabnya Ad-Dalail asyaqqa aidan wa huwa ibnu Ishrin. Nabi pernah pula dibelah dadanya itu ketika berumur 20 tahun. Ya, jadi ketika kecil, ketika di Gua Hira, ketika Isra, dan ada riwayat mengatakan keempat itu bahwa ketika umur 20 tahun. Wal hikmatu fi syakki sadrihi sarif fi hali sibah wa istikhrajil alaqati minhu. Adapun hikmah ketika dibelah dadanya Nabi yang mulia itu, ya fi hali sibah, ketika kanak-kanak, wa istikhrajil alaqati minhu, dan dibersihkan, dikeluarkan alaqah minhu, ya, segala sesuatu yang ada di dalam isinya. Alaqah itu yang bergantungan, maksudnya apa yang ada di dalam tubuhnya Nabi itu dikeluarkan isi perutnya, ya, hati, jantung, limpa, paru, ya, usus, semuanya itu dibersihkan. Apa hikmahnya itu? Tathiru an hadabis sibah, disucikannya dada Nabi itu an hadabis sibah, dari sifat-sifat kekanak-kanakan. Hatta yaktasifa fi sinni siba bi awsafir rujuliyah, sehingga digambarkan pada umur kanak-kanaknya Nabi itu tadi bi awsafir rujuliyah, dengan sifat-sifat kedewasaan. Jadi Nabi masih kecil itu berkatanya, berpikirnya, memandangnya, berperilakunya sudah rujuliyah, ya, rijal, sudah dewasa, karena sudah dibersihkan. Jadi zahirnya anak kecil, tapi sifat, perilaku dan ucapannya sudah dewasa. Walidzalika nasya'a ala akmalil ahwali minal ismati sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atas dasar yang demikian itu, kondisinya Nabi itu tadi ala akmalil ahwal, dalam kondisi yang paling sempurna keberadaannya minal ismati, dari sebuah perlindungan, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memang tidak terjadi pada Nabi dan Rasul perlindungannya itu yang sampai maksimal seperti ini, tidak pernah terjadi. Ya. Wa qad khutima bi khatamin nubuwati baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini khatam itu kalau stempel
di peternak-peternak sapi kerbau itu yang diternaknya liar dilepas, itu pantatnya itu dikhotam. Jadi umpamanya yang punyanya saya, maka saya bikin dari besi itu tulisannya HH, Haris Hakam umpamanya, sehingga itu sapi itu mau main kemana saja orang udah tahu karena nggak bisa dihilangkan. HH dibakar besinya, kemudian pantatnya dinyos, ada tulisan HH. Jadi kalau sekarang kan itu dianggap merusak kulit, harga jualnya jatuh, maka itu sudah ditinggalkan dan dianggapnya itu tidak berperi kebinatangan. Jadi kalau yang liar itu dibikinkan ya kalung, yang kalungnya itu ada chipnya, ada nomornya sehingga nggak mungkin ketukar. Di dekatnya di teks itu chip angkanya sekian, punya si fulan. Burung-burung juga yang ternak burung itu kakinya itu kan ada nomornya. Ya, saya tahu aja, gitu ya. Nah, itu namanya khatam. Nah, Nabi Muhammad oleh malaikat itu dikhatam. Jadi apa bahasa Indonesia? Dicap. Kalau dicap itu stempel itu nggak membekas, dicuci hilang gitu loh. Nah, jadi ya baik. Masa kita ngapain dinyos? Kan nggak mungkin. Mana apa bahasa Indonesia ya? Stempel yang nggak bisa hilang gitu. Tato. Ya, gua itu dah tulis dah ya. Apa ya? Jadi dicap gitu ya. Tapi capnya yang nggak bisa hilang. Ya, jaga waqad khutima dan dicap bi khatamin nubuwati dengan cap kenabian. Baina katifai di antara kedua pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ada tandanya. Wakana ya yanumu miskan, dan beliau itu semerbak minyak misik. Ya. Minyak misik ini sampai sekarang masih ada ya. Dan minyak misik ini satu-satunya yang hewan. Dan ini adalah proses istihalah dalam usul fikih. Artinya minyak wangi, parfum itu semuanya nabati. Bunga, kulit, akar, itu yang menjadi sumber wewangian. Ya, dari itu semua. Nah, yang hewani misik nih. Jadi ada sejenis kijang hutan itu, dia punya kelenjar seperti kantong kemih, merah warnanya, dan itu hukumnya najis, merah seperti darah. Nah, kalau dia ditangkap, dipotong, itu halal dimakan, dagingnya dimakan. Nah, kemih seperti kantong itu tadi, kantong misiknya itu tadi dipotong, didiamkan, maka dia akan transformasi, melakukan perubahan bentuk, seperti perubahan bentuk dalam ilmu biologi itu ulat kotor, jijik, ya, kemudian berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kubu-kubu. Nah ini ya transformasi fisik ini ya itu ada di dalam alam semesta, dalam ilmu biologi, dan itu transformasi itu halal hukumnya, ya, hukumnya halal. Ya. Itu mengapa tidak ada pengaruhnya kalau di belakang rumah orang Sunda itu ada empang, kemudian ada ikan mas, tapi atasnya tempat buang air besar. Dimakan kotorannya sama ikan, udah gede ikannya dimakan sama yang punya. Jadi siklusnya seperti itu. Apakah ini boleh? Boleh. Cuma dia sunnahnya fuqaha, ini pendapat fuqaha, sebelum dimasak
dia ditaruh di bak dulu, suruh dia hidup di air yang bersih dulu. Sehingga nanti ketika dia sudah buang kotoran, ya sudah ada kotorannya itu, nah dia hukumnya sudah selesai. Karena memang kotorannya juga tidak termasuk najis makfun anhu. Seperti orang yang suka melihara akuarium, apakah kotoran ikan itu najis? Najis, tapi makfun anhu, najis yang dimaafkan. Nah inilah namanya istihala, inqilabu haqiqati syai' ila syai'in akhar, berubahnya hakikat sesuatu pada hakikat yang lain. Ya, nah, dalam biologi apa itu namanya? Transformasi bentuk apa namanya? Metamorfosis. Ya, metamorfosa itu adalah perubahan bentuk. Nah, kalau kita berpuasa, ya itu metamorfosanya itu bukan bentuk tapi sifat. Jadi ada ya istihalatus sifat, berubahnya sifat-sifat seseorang itu kalau melakukan puasa Ramadan. Fisiknya tetap, tapi perilakunya sudah berubah. Tapi kalau dia tidak dipertahankan, dia akan kembali lagi seperti itu. Tapi kalau Ramadannya dipertahankan, dia pasti orang baru. Baik. Ya, karena sifatnya sudah dicuci, sudah dirubah, terjadi transformasi sifat. Ya. Nah, ini saya kira masih tidak keluar dari konteks ketika saya menjelaskan tentang usul fikih, ya, tentang numiskan, ya, bahwa itu adalah parfum yang dimaksud adalah hewan, boleh dipakai karena dia warnanya tidak merah lagi, tidak amis lagi, tetapi warnanya kehitaman dan wangi. Jadi bukan atau tidak boleh dilihat dari asal muasal. Tapi belinya jangan di Tanah Abang, minyak misik di Tanah Abang. Ya, 90.000. Nah, bukan ini. Dia per gramnya aja sudah jutaan, ya. Karena yang pakai cuma raja-raja. Ya, kuat. Kalau misik yang di Tanah Abang itu cuma namanya aja. Kalau mau demenin cewek pakai itu tuh. Harganya 1 gram ya 15 juta. Tulis siapa namanya? Musarrofa. Ya. Intil sama Haji Iqbal itu dulu pakai itu. Minyak fisik. Oh, ketahuan. Ya, jadi Nabi badannya wangi. Badannya wangi. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Nabi itu wa kanu yaqtatihuna al-haq, pakai tangan, pakai apa. Terus gimana? Ada duit, sapi. Jadi minuman Nabi, makan Nabi dari dulu sudah biasa diminum. Rebutan. Wah, main buat lagi. Bahkan ada seorang sahabat itu saking kecintaannya melebihi, dia tidak jijik ketika Nabi berbekam. Ya, ketika Nabi berbekam itu, Nabi bilang bekam itu kan darah kotor, bekam. Dohal dan makan alladzi la yurah. Buang sana di tempat yang tidak ketahuan orang. Hari mau dia keliling dari pagi sampai siang sampai sore. Mana ada tempat yang nggak kelihatan orang? Diminum dulu dia. Balik. Khalas satu lah. Khalas. Tapi lihat Nabi mukanya, wah. Alam tetes, jangan-jangan kau minum. Nabi ya Rasul. Karena tempat ini aman, nggak kelihatan orang. Lala kata Nabi. Fa'innahu najis. Darah itu najis. Tapi tubuhmu tidak termakan api neraka. Jadi, ya. Jadi
orang ini nggak bisa kemakan api neraka karena di dalam tubuhnya ada darah kotornya, Nabi masuk ditelannya gitu. Jadi luar biasa. Kalau ya sekarang ini kita minum bukan orang, mereka bilang wah itu ta'assub gitu, berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Jadi aja ya orang-orang yang semacam itu. Subhanallah. Ya. Wa innahu misli zirril hajalah. Dan Nabi Muhammad itu seumpama ya pucuk bunga. Ya. Zir itu bunga, kuncup bunga itu namanya. Jadi Nabi Muhammad itu misli zirril hajalah, seperti kuncup bunga hajalah. Hajalah itu di dalam kamus diartikan itu apa itu hujratul arus, kamar pengantin ya. Jadi pengantin itu dulu di zaman Nabi itu mungkin sampai sekarang juga ya kan dihias indah dengan dulu itu bukan dengan parfum tapi dengan bunga-bunga yang wangi. Nah Nabi Muhammad itu kalau digambarkan dia lagi kumpul seperti ini sama halnya orang masuk ke kamar pengantin, maka dia akan merasakan wanginya Nabi kita Muhammad SAW. Zakarahul Bukhari, meriwayatkan yang demikian itu ada Imam Al-Bukhari ya. Qala Nawawi, berpendapat Imam Nawawi, al-hajalatu wahidatul hijal. Hajalah itu kata tunggalnya dari kata hijal. Wahia baitun, satu rumah, kalkubati, rumah bangunan seperti kubah. Kubah itu tenda. Laha azrarun wa uraq, yang di dalamnya itu banyak kuncup-kuncup bunga, bunga-bunga ya, wa uraq, dan adem. Nah ini gambarannya jangan kita ya. Kalau di padang pasir di dalam tenda adem, itu maknanya berbeda dengan kita yang adem di sini karena ada AC gitu. Nah itu mah nggak aneh. Tapi kalau di padang pasir gitu, ya ada kubah yang di dalamnya terasa adem tidak panas. Nah orang kalau ketemu sama Nabi seperti itu, ya adem hatinya, tenang. Hadza huwa shawwab, inilah yang dianggap benar. Wa qala ba'duhum al-muradu bil hajalah at-ta'irul ma'ruf. Ada sebagian yang mengatakan yang dimaksud dengan hajalah itu at-ta'irul ma'ruf. Ya, burung yang sudah dikenal. Nama burung jadinya. Wa zirruha bayduha. Dan yang dimaksud dengan wa zirruha, zirnya itu tadi, rumbainya itu. Rumbai itu rambut bulu yang ada di kepala ya. Rumbainya itu tadi bayduha ya, putih. Ini penafsiran tentang wa innahu mislu zirril hajalah ya. Jadi ada beberapa penafsiran bahwa Nabi itu bukan cuma wangi, tetapi beliau itu seperti kamar pengantin, siapa saja masuk ke dalamnya merasa wangi, merasa adem. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu seperti burung yang sudah dikenal ya, yang jambulnya putih, bagus ya, bagus burung itu. Jadi Nabi itu siapapun kalau ketemu sama Nabi itu senang dilihat. Cuma ini at-ta'irul ma'ruf tidak disebutkan. Apa yang kalau kita lihat itu senang.
Wa Ibnu Abbasin wa ghairihi, diriwayatkan di Ibnu Abbas dan lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma balagha sitta sinina kharajat bihi ummuhu ila akhwalihi bani Adi bin Najjar bil Madinah tazuruhum wa ma'hu Ibnu Aiman. Dari riwayat Ibnu Abbas dan lainnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai umur 6 tahun, kharajat bihi ummuhu, keluar rumah, ya, bihi, ya, Nabi Muhammad itu bersamanya ibunya, ila akhwalihi, kepada bibi-bibi dari pihak ibu. Jadi khal itu bibi dari ibu. Kalau ammun itu amma, itu bibi dari pihak bapak, ya. Khala dengan amma. Pernah dibawa oleh ibunya ke bibi-bibinya Bani Adi bin Najjar, dari kalangan Bani Adi bin Najjar bil Madinah, di Madinah. Tazuruhum wa ma'hu Mu'aiman, ya, ibu Nabi itu berziarah kepada mereka, bibi-bibinya itu, dan bersama pula Ummu Aiman. Panazalat bihi darut tabi'ati, kemudian singgah di Darut Tabi'ah, ya, satu nama tempat. Fa'aqamat bihi indahum syahran, kemudian bersinggah di situ, ya, 1 bulan lamanya, ya, di Darut Tabi'ah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yazkuru umuran kanan fi muqamihi dzalik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan urusan-urusannya yang kanat fi muqamihi dzalik, ketika ibunya berada di tempat itu tadi, ya. Wa nazara ila dar, kemudian ia memandang kepada rumah-rumah. Faqala ha huna nazalat bi ummi. Jadi Nabi pernah ke daerah situ, ya. Jadi ini kan ketika umur 6 tahun. Ketika sudah jadi Nabi di Madinah itu, Nabi melihat tempat di mana dulu mampir dia, ibunya mampir, dia masih 6 bulan itu, 1 bulan di situ. Lihat Nabi rumah-rumah sekelilingnya, Nabi bilang, "Ahuna nazalat bi ummi." Dulu kata Nabi, disinilah ibuku bersama aku pernah tinggal. Padahal umurnya 6 tahun zaman itu. Jadi 6 tahun sampai dengan 43 tahun, ya, umurnya, ya, berarti berapa tahun itu? Kan 6 tahun, 43 berarti 37 tahun yang lalu itu masih ingat Nabi itu, ya. Wa ahsantul auma fi bi'ri Bani Adi bin Najjar, dan aku pernah renang, ya. Wa ahsantul auma, dan aku melakukan, ahsan itu ini artinya senang itu, al-aum merenang, fi bi'ri Bani Adi bin Najjar, ya, di sumurnya Bani Adi bin Najjar, ya, ada sumber matanya. Wa kana qaumun minal yahudina yahtalifuna yanzuruna ilayya. Kala itu ada kelompok orang-orang Yahudi, mereka itu berselisih pendapat dan mereka itu memandang semuanya kepada aku. Itu Nabi 6 tahun. Qalat Ummu Aiman, berkata Ummu Aiman, saksi hidup yang ketika Nabi umur 6 tahun itu, fasami'tu ahadahum yaqul, kata Ummu Aiman, aku dengar salah seorang dari orang-orang Yahudi itu mengatakan, wa nabiyyun hazihil ummah, anak inilah nabi untuk umat ini. Ya, padahal baru umur 6 tahun. Jadi orang-orang alim yang punya ainul basirah, punya pandangan mata batin yang kuat itu, dia tahu. Ya, dia bilang wa nabiyyun hazihil ummah, inilah nabi umat sekarang ini. Wa hazihi daru hijratihi, dan ini adalah negeri nanti dia tempat hijrah, Madinah. Dan sejarah itu, fakta itu benar. Nabi dengan umatnya berapa kali hijrah?
Ya, Nabi pernah hijrah ke Habasyah. Ya, umatnya disuruh pindah Habasyah. Ethiopia, Afrika. Nabi pernah memerintahkan umatnya itu hijrah ke Taif. Dan terakhir hijrah yang sampai boyong bedol desa itu ya ke Madinah. Jadi yang diomongi orang Yahudi, ulama Yahudi itu benar. Ini negeri ini tempat hijrahnya dia. Fawa'aitu dzalika kullahu min kalamihim. Fawa'aitu ay fahimtu. Aku memahami kullahu min kalamihim, keseluruhannya itu dari perkataan mereka. Ya. Summa raja'at bihi ummuhu ila Makkah, kemudian ibunya bersama Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Makkah. Falamma kanatil bil abwabi tuwfiyat, dan falamma kanatil abwab, dan tatkala ya beberapa melewati beberapa pintu, ya melewati beberapa pintu, jadi udah sampai di kota Makkah. Tuwfiyat, ibunya meninggal. Ya, beliau 6 tahun ya ibunya meninggal. Jadi dari kandungan dipelihara 6 tahun meninggal. Bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Warwas Zuhri an Asma'i binti Rahmin wallahu a'lam.
عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهسم القلب والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعر بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد مسموس وشيخ المعلم محمد شافي هدابي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا منه أشياءها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi mohon bacakan surat Al-Fatihah buat jamaah kita Bang Haji Khatib. Resmi ini beliau sakit kandungan kucing infeksi nanti. Semoga Allah angkat nyerinya dan segera bisa aktif lagi berjamaah dengan kita. Ala hazimiyah wa ala nabi salihin wa batin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil ghafuri bil 'abdi bil umuri wal fardi fil umuri wa hamaqatil huduri wassalatullah dawama wassalamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was-sahbi kan-nujumi fi qudwatil marami lil-'urbi wal-a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alayna
صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا الحب وآله وصحبه عداد قشر الصحب والحمد لله في البدء والثناء